Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini pembahasan kita dari pembahasan kitab fikih Asmaul Husna, pembahasan dari nama atau sifat Allah SWT, yaitu Dzul Jalali wal Ikram, yaitu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan atau keagungan. Kata Dzul Jalali wal Ikram ini disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, di mana Allah SWT berfirman, Tabarakasmu Rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci Rabb engkau yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Itu juga ini ayat terakhir dari surah Ar-Rahman, dan juga ayat yang ke-27 Allah SWT mengatakan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tinggal adalah wajah Allah SWT yang maha agung, yang maha mulia. Maka nama dan sifat Allah SWT ini Dzul Jalal wal Ikram, ini disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-27 dan 78. Juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Rabi'ah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul alidhu bidzil jalali wal ikram, ay ilzamuhu wathbutu alaihi wa akthiru min qawlihi wa talaffuz bihi fi du'aikum. Yaitu Nabi SAW mengatakan, alidhu bidzil jalali wal ikram. Alidhu artinya ilzamu wathbutu wa akthiru min qawlihi wa talaffuz bihi fi du'aikum, artinya senantiasalah berbanyaklah ketika kita berdoa membaca dzul jalali wal ikram. Ya, alidhu artinya berbanyaklah, senantiasalah, seringlah dalam kita berdoa kita memanggil Allah dengan namanya, yaitu Dzul Jalali wal Ikram. Juga disebutkan dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa rajulun yusalli faqala Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'allaha bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Yaitu Anas bin Malik mengatakan, saya pernah duduk bersama Nabi SAW di dalam masjid. Kemudian
saya melihat seorang sahabat ketika itu ada yang sedang sholat. Kemudian sahabat itu berdoa dengan mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku minta kepada Engkau dengan memuji Engkau bahwasanya segala pujian adalah milik Engkau, yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Al-Mannan, yang maha pemberi, badi'us samawati wal ardh, yaitu yang memberikan, yang menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Ya hayyu ya qayyum, yaitu yang maha hidup, yang berdiri sendiri, qayyum, yang mengatur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang paling mulia, yang kalau Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengannya atau berdoa dengannya, seorang berdoa dengannya, maka akan diijabah oleh Allah. Yang seorang apabila meminta dengan nama tersebut, maka akan diberi. Maka dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya di antara adab dalam kita berdoa adalah kita berdoa bertawasul dengan nama Allah SWT, nama dan sifatnya. Ya, dan salah satunya nama yang agung itu adalah Dzul Jalali wal Ikram. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, seorang sahabat memanggil Allah SWT, bertawasul dengan nama Allah. Ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Ini nama yang mulia, nama yang paling mulia dan paling besar, yang paling agung, yang seorang kalau berdoa memanggil Allah dengannya, maka Allah akan ijabah doa tersebut. Seorang dengan meminta kepadanya, maka Allah SWT akan memberi. Maka ini doa yang disampaikan atau yang diajarkan oleh sahabat tadi, yang dibaca oleh sahabat tadi dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaca oleh sahabat tadi dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan nama Dzul Jalali wal Ikram. Maka dia adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang paling besar, ya, seperti sebelumnya, yaitu ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu taala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min salatihi istaghfara thalathan, qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thauban mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat, maka beliau mengucapkan istighfar 3 kali. Kemudian membaca doa mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam, ya Allah, engkaulah as-salam dan dari engkaulah as-salam, keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, yaitu maha suci engkau yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka ini salah satu doa atau bacaan yang disyariatkan bagi kita ketika kita selesai salat. Maka kita istighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka kata-kata ya dzal jalali wal ikram ini adalah salah satu nama Allah SWT yang dia termasuk di antara nama yang diidhofahkan dengan nama yang lainnya. Ada dzal, ada jalal, kemudian ada al-ikram. Seperti juga nama yang lain Arhamur Rahimin misalnya, atau Khairul Ghafirin, Rabbul Alamin, dan seterusnya. Maka nama ini menunjukkan beberapa macam sifat, atau nama Allah SWT ini merupakan sifat yang menunjukkan beberapa makna, tidak hanya satu makna. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya Dzul Jalali wal Ikram artinya adalah bahwasanya Allah SWT sifatnya, di antara sifatnya adalah
Allah SWT memiliki kemuliaan yang Allah SWT memiliki sifat itu. Dan Allah SWT memiliki kemuliaan yang mana kemuliaan itu yang sesuai dengan kemuliaannya dan kebesarannya. Al-Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan nama Allah SWT Al-Majid, Al-Hamid, Al-Hamid, Al-Majid, beliau mengatakan Al-Majdu mustalzimun lil azamah was-si'ati wal jalal. Bahwasanya kata Al-Majdu itu menunjukkan keagungan dan juga keluasan dan juga kebesaran, itu Al-Jalal. Walhamdu yadullu ala sifatil ikram. Adapun kata alhamdu menunjukkan sifat kemuliaan al-ikram. Maka Allah SWT memiliki dua sifat ini. Al-Jalal yang memiliki kebesaran, keagungan, dan al-ikram yang memiliki kemuliaan. Maka al-Jalal yatadamman makna at-ta'zim. Itu kata al-Jalal itu menunjukkan makna ta'zim. Ta'zim artinya pengagungan atau keagungan, kebesaran. Sedangkan al-ikram yatadamman al-hamd wal mahabbah, yaitu al-ikram mengandung makna alhamdu, yaitu pujian dan juga kecintaan. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya makna di antara makna dari al-jalal wal ikram, dzul jalali wal ikram, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mustahiqqun ayyujilla wa yukram fala yujhad wa la yukfar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dibesarkan dan dimuliakan, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha mulia. Maka Allah lah yang berhak kita agungkan. Hanya Allah lah yang berhak kita muliakan, karena Allah lah yang memiliki kemuliaan itu. Karena Allah SWT yang memiliki kebesaran itu. Fala yujhad wala yukfar, maka tidak pantas Allah dikufuri, karena Allah SWT memiliki kemuliaan dan kebesaran. Begitu juga beliau mengatakan bahwasanya kemungkinan makna Dzul Jalali wal Ikram adalah yukrim ahla wilayatihi wa yarfa' darajatihim bitaufiq li ta'atihi fid dunya wa yajilluhum bi ay yataqabbal a'malahum wa yarfa' fil jinani darajatihim. Artinya bahwasanya Allah SWT memuliakan yaitu orang-orang yang para wali-wali Allah SWT dan meninggikan derajatnya dengan memberikan taufik kepada mereka untuk melakukan ketaatan di dunia. Dan Allah SWT memuliakan mereka dengan Allah SWT menerima amalannya, amal ibadahnya, dan Allah tinggikan derajatnya di surga. Maka Allah SWT maha besar, maha mulia, maka Allah juga memuliakan. Allah SWT memuliakan hamba-hambanya. Allah SWT memuliakan hambanya dengan menerima amalannya, memasukkannya ke dalam surga. Maka Allah SWT ketika menerima ibadah seorang, memasukkan seorang ke dalam surganya, berarti Allah SWT memuliakan dia. Karena surga adalah darul karamah, tempat kemuliaan. Wallahu alam, ini diantara yang disebutkannya kemungkinan makna, dan insyaallah maknanya tidak bertentangan. Bahwasanya Allah SWT Dzul Jalali wal Ikram yang berhak untuk dibesarkan, dimuliakan, karena memang Allah SWT yang memiliki kebesaran, Allah SWT memiliki keagungan, dan Allah SWT memiliki kemuliaan. Hanya Allah yang berhak untuk kita besarkan, kita muliakan, karena kemuliaan yang hakiki, yang sebenarnya hanya milik Allah SWT saja. Itu juga Allah SWT memuliakan orang-orang yang taat kepadanya. Dan bahkan salah satu Allah SWT bentuk Allah SWT memuliakan seorang hamba, di mana Allah SWT memberikan taufik kepada hamba itu untuk taat kepadanya. Jadi seorang ketika dia taat kepada Allah SWT di dunia ini dengan melaksanakan ibadah kepadanya, maka itu adalah bukti, salah satu bukti Allah SWT memuliakan orang itu. Maka kemuliaan di sisi Allah adalah menjadi orang yang beribadah, menjadi hambanya.
Jadi orang yang tunduk dan patuh kepadanya itu adalah bentuk kemuliaan. Sebaliknya orang yang kufur adalah orang yang dihinakan oleh Allah SWT. Maka mestinya kita selalu minta taufik kepada Allah SWT untuk diberikan kemuliaan berupa menjadi hambanya. Makanya Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, kata Allah SWT, yaitu yang bertakwa kepadanya. Yaitu yang bertakwa kepada Allah berarti yang benar-benar tunduk kepada Allah SWT. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mereka dimuliakan oleh Allah SWT adalah orang-orang yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah SWT sehingga dia bisa menjadi hamba Allah. Maka predikat hamba Allah merupakan suatu hal yang sangat tinggi. Makanya Nabi mengatakan, aku adalah hamba Allah, dan bangga dengan nama hamba Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Berarti Allah SWT mengakui Nabi benar-benar menjadi hambanya. Maka seorang dimuliakan oleh Allah dengan ketaatan kepadanya. Sebaliknya, seorang dihinakan oleh Allah SWT ketika dia jauh dari Allah, kufur kepada Allah SWT. Maka ini adalah orang yang dihinakan oleh Allah SWT. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, sungguhnya nama Allah SWT yaitu Dzul Jalali wal Ikram, yaitu yang memiliki kemuliaan dan yang memiliki keagungan, kebesaran, yang mana Allah SWT tadi yang berhak untuk diibadahi, diagungkan, yang berhak dimuliakan. Maka tidak ada yang bisa mengetahui hakikat dari kemuliaan itu kecuali hanya Allah SWT. Dan hanya Allah SWT yang memiliki kemuliaan yang sesungguhnya, di mana Allah SWT memiliki kemuliaan, begitu juga Allah SWT memiliki keagungan yang sangat besar, yang hamba sendiri, hamba manusia perintahkan untuk tunduk kepada Allah SWT. Allah SWT menyebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-26 ya, kemudian 27. Allah SWT mengatakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwasanya segala sesuatu yang di muka bumi itu fan, yaitu fan itu artinya bahasa kita fana, itu artinya hancur lebur, tidak ada yang tersisa, itu fan. Siapa yang tersisa? Siapa yang tidak hancur? Siapa yang tetap ada? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tetap ada, yang tidak pernah hancur, yang tidak mungkin mati, tidak mungkin binasa, hanya Allah SWT yang memiliki kemuliaan, yang memiliki keagungan. Maka kemuliaan yang dimiliki oleh makhluk di muka bumi ini, kemuliaan yang dia diberikan oleh manusia, mungkin dia dianggap sebagai orang yang punya jabatan, kedudukan, kekayaan dan sebagainya, adalah kemuliaan mungkin di pandang manusia, dia orang yang mulia dan sebagainya, hanya sementara di dunia. Tapi kemuliaan yang hakiki itu hanya milik Allah SWT. Karena ketika dunia ini hancur semua, kullu man 'alaiha fan, kata Allah, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti hancur, tidak ada yang kekal, semuanya hancur. Yang kekal hanya Allah SWT. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah SWT yang maha sempurna sifatnya, sempurna keagungannya, dan sempurna kemuliaannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, oleh karena itu kita selalu meminta kemuliaan kepada Allah SWT dengan kita diberikan taufik
oleh Allah SWT untuk selalu beribadah kepadanya. Nabi mengajarkan kepada kita doa, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Atau dalam riwayat lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu wahai yang bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu atau dalam ketaatan kepadamu. Maka seorang yang dia berada dalam ketaatan kepada Allah SWT berarti dia adalah orang-orang yang benar-benar dimuliakan oleh Allah SWT. Maka bentuk kemuliaan yang sebenarnya yang Allah berikan kepada seorang hamba bukanlah dengan harta. Seorang yang Allah berikan harta belum tentu itu bukti kemuliaan. Seorang yang Allah berikan kepada dia jabatan dan sebagainya, itu belum tentu jadi kemuliaan bagi dia. Bisa jadi sebaliknya. Tapi bukti seorang diberikan kemuliaan oleh Allah SWT, kebaikan adalah Allah berikan kepada dia keistiqomahan, taufik dan hidayah sehingga dia bisa mengenal Allah, beribadah kepada Allah SWT, bertakwa kepada Allah SWT. Maka ini adalah bentuk kemuliaan yang selalu kita berdoa kepada Allah agar kita selalu ditetapkan dalam agamanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, inilah pembahasan kita pada malam hari ini dari pembahasan fikih Asmaul Husna. Dan pembahasan ini itu pembahasan dari nama Allah Subhanahu wa taala Dzul Jalali wal Ikram. Ini adalah pembahasan yang terakhir dari pembahasan kitab fikih Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Dan ini adalah pembahasan terakhir ya dari pembahasan kitab fikih Asmaul Husna. Dan kita berdoa kepada Allah SWT tentunya dalam kita mempelajari nama dan sifat Allah SWT ini, tidak lain tujuannya adalah agar kita lebih mengenal Allah SWT. Karena dengan kita mempelajari nama dan sifat Allah SWT, sehingga kita mengetahui nama dan sifat Allah, sehingga kita lebih dekat kepada Allah SWT. Karena seorang tidak mungkin dia bisa mengenal Allah kecuali dengan mengenal nama dan sifatnya. Ketika seorang mengenal Allah, maka akan tumbuh kepadanya atau di dalam dirinya rasa cinta, dan juga akan tumbuh rasa takut dan berharap kepada Allah. Maka ini faedah dan faedah-faedah lainnya dari mempelajari nama dan sifat Allah SWT, yang kalau kita baca Al-Quran mulai dari awal surah Al-Fatihah sampai An-Nas, itu semua tidak lepas dari nama dan sifat Allah SWT. Hampir mungkin di setiap halaman Al-Quran itu ada nama dan sifat Allah SWT yang mesti selalu kita perhatikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan yang kita bahas dari pembahasan fikih Asmaul Husna ini mudah-mudahan bermanfaat, dan Allah SWT memberikan kepada kita keberkahan, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Semoga amal yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Adakah batasan jumlah doa sebelum salam? Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, di antara tempat yang mustajab kita berdoa atau waktu yang mustajab kita berdoa adalah ketika sholat. Dalam sholat sendiri ada dua tempat yang sangat dianjurkan untuk berdoa. Itu pertama sujud. Kata Nabi SAW, fa amma sujud fa akthiru fihi du'a fa qaminun ayyustajaba lakum. Kata Nabi, adapun ketika sujud maka perbanyaklah doa, maka kemungkinan besar akan diterima oleh Allah SWT. Maka ketika sujud kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah SWT. Begitu juga sebelum salam, di tasyahud yang terakhir, Nabi SAW senantiasa membaca doa. Setelah kita membaca innaka hamidum majid, Nabi selalu membaca doa
yang tidak pernah beliau tinggalkan baca doa itu doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini selalu dibaca oleh Nabi. Dan juga doa-doa yang lainnya yang diajarkan kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan juga doa-doa yang lainnya. Nabi SAW juga mengajarkan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, kata Nabi SAW, la tada'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan doa selalu engkau baca di akhir salatmu, yaitu bacalah doa Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan juga untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ini doa yang diajarkan. Walaupun doa yang disebutkan kepada Mu'adz ini berbeda pendapat para ulama. Sebagian mengatakan itu sebelum salam, sebagian setelah salam. Maka doa yang mustajab, di waktu yang mustajab, di antaranya adalah waktu sujud dan juga sebelum salam. Kalau ditanya adakah batasannya, tentunya tidak ada batasan. Tentunya tetap kita yang lebih sempurna adalah membaca doa yang warid. Artinya warid itu yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu yang lebih utama. Yang kita baca sebelum salam. Sebelum salam setiap salat, baik salat fardu ataupun salat sunnah, ya kita memperbanyak doa. Dan tentunya mungkin kalau kita salat berjamaah, tentunya kita mengikuti imam. Kalau kita makmum, kalau jadi imam, tentunya kita juga tidak terlalu panjang. Kalau sendiri memang panjang-panjang. Tapi kalau ditanya batasan, ada enggak jumlah batasan? Wallahu alam, tidak ada batasan. Kita disuruh memperbanyak doa ketika sujud, ketika sujud. Tapi tentunya sekali lagi perlu diingat bahwasanya kalau kita jadi makmum, kita harus ikut imam. Jangan kita lama sendiri sujud, salah. Ikuti imam. Tapi kalau kita sholat sendiri misalnya, maka lama-lama sujud. Perbanyak doa karena itu tempat yang mustajab. Kemudian juga sebelum salam. Maka tidak ada batasan. Tapi sebaiknya kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, doa yang warid yang diajarkan oleh Nabi. Dengan itu mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah SWT. Karena doa adalah ibadah. Maka yang lebih utama adalah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Walaupun tentunya boleh kita juga berdoa dengan kebutuhan kita. Karena doa itu dikatakan oleh para ulama ada dua macam, doaul masalah wa doaul ibadah. Doa masalah artinya doa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita minta apa? Ya, boleh minta sama Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini ya pembahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dari pembahasan kita dari kitab Fiqh Asmaul Husna. Mudah-mudahan bertambah ilmu dan amal kita dan juga iman kita kepada Allah SWT. Apalagi kita di hari-hari ini yang sedang diuji oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari nama dan sifat Allah SWT ini, semakin kita dekat kepada Allah SWT, semakin tumbuh rasa takut dan berharap kepada Allah SWT. Ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.